Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang saya akan coba menjelaskan tugas dari Ibu, yaitu tentang jarak dari titik ke bidang. Beberapa saat lalu kita sudah belajar dari jarak dari titik ke titik, kemudian jarak dari titik ke garis, dan sekarang kita akan belajar jarak dari titik ke bidang. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi seperti perhitungan jarak kemarin, kita akan menghitung dari titik ke suatu objek yang lainnya. Sekarang kita akan belajar dari titik ke bidang. Contoh, jarak dari titik A ke bidang EFGH. Nah, bagaimana cara cari jaraknya? Kita harus menentukan dulu di mana A aksennya, sehingga kita dapat menentukan jarak dari titik ke bidangnya, atau kita tarik garis dengan menentukan A aksennya. Jadi caranya menentukan A aksennya itu adalah dengan mencari hubungan yang membentuk sudut siku-siku. Jadi contoh A ini kita akan narik dia ke bidang EFGH, proyeksinya itu membentuk sudut siku-siku. Oke, di sini titiknya. Oke, dia ke sini. Ke sini lah. Nah, ini titik ke bawah, menembus bidangnya, dia harus sudut siku-siku. Contoh, ini dari A ke bidang EFGH, itu dia membentuk sudut siku-siku di sini. Jadi untuk membentuk proyeksinya, ini A aksen, titik A aksen di sini, dia harus membentuk sudut siku-siku. Jadi nggak boleh proyeksi A aksennya itu ke sini misalnya, untuk menentukan jaraknya nggak bisa. Ke sini apalagi nggak bisa, dia membentuk sudut lancip. Jadi harus sudut siku-siku dari titik awal ke titik tujuan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak C ke bidang BDG. Jadi ke bidang B, ini B, D, G. Ke bidang BDG. Bidang BDG itu bagaimana? Kita gambar. Kita tentukan dulu gambarnya, bentukannya bagaimana, ini bidang BDG. Oke. Sip, ini bidang B, D, G. Oke, ini bidang BDG. Tentukan jarak dari titik C ke bidang BDG. Ini titik C ke bidang BDG. Nah, seperti langkah awal yang di sini, kita harus tentukan dulu proyeksi titiknya. Di mana C ini, tujuannya itu di mana, dia titiknya itu kemana untuk menentukan jaraknya. Caranya bagaimana? Kita tarik dulu garis di sini dari AC, tarik garis begini. Oke, terus dari G ini kita tarik, dari titik G kita tarik ke tengah kayak gini. Nah, ini namanya G aksen. Oke, jadi kita udah dapat dari G ke G aksen itu adalah garis tengah dari BDG. Terus bagaimana proyeksi titik C nya? Oke, proyeksi titik C nya itu sama kayak tadi di bawah. Kita akan cari proyeksinya ini sehingga membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Oke, jadi dari C ke sini, ini ke sini. Nah, oke, di sini ada siku-siku di sini nih. Oke, jadi pas dia dari titik C ke bidang BDG ada sudut siku-siku di sini. Sip. Nah, kemudian kita sudah dapat proyeksinya. Sini C aksen. Untuk lebih mudah kita menghitung jaraknya, maka kita akan keluarkan. Di sini ada pola kayak segitiga siku-siku di sini. Segitiga siku-siku ada pola di sini, kemudian dipotong dengan ini. Kita kasih keluar itu segitiganya ke sini untuk lebih gampang. Jadi bentukannya itu, tunggu dulu ya. Begini. Begini. Terus begini, gini. Oke, ini bidang BDG. Ini ini bidang G aksen C. G nya di sini, C nya di sini, G aksennya di sini. Oke, setuju? Sip. Terus ini ada garis yang tadi kita sudah tarik. Di sini ada C aksen. Sini ada dua siku-siku. Siku-siku yang pertama di sini. Oke, siku-siku yang kedua di sini.
Oke, deal. Lanjut. Kita sekarang tentukan satuan-satuan yang sudah ada di bidang G aksen GC. Yang sudah ada itu kayak CG. CG itu sudah ada karena kan saya di sini. Di sini panjangnya itu 6 cm, sini 6. Kemudian CG aksen itu juga udah ada. Jadi kan kalau misalnya kita belajar dulu untuk mencari diagonal dari kubus itu adalah sisi dikali akar 2. Jadi 6 dikali akar 2. 6 dikali akar 2. Jadi panjang AC itu adalah 6 akar 2. 6 akar 2. Kemudian karena kita cuma cari G aksen C-nya, yaitu penengah dari bagi 2-nya dari garis AC, maka kita bagi 2. 6 akar 2 dibagi 2 itu 3 akar 2. 3 akar 2. Lanjut. Sekarang kita udah dapat 6 panjang GC itu 6. Kemudian G aksen C itu 3 akar 2. Kita udah dapat. Nah, sekarang kita cari G aksen G-nya berapa. Caranya kayak gimana? Ini kita lihat di sini, ini segitiga siku-siku. Jadi kita dapat mencari G aksen G-nya dengan cara rumus Pythagoras. Jadi G aksen G sama dengan G aksen G sama dengan CG pangkat 2, yaitu 6 pangkat 2 ditambah CG aksen pangkat 2, yaitu 3 akar 2 ditarik akar. Ini sama-sama pangkat 2. Oke. 36 tambah 9 kali 2. Oke. Sama dengan 9 dikali 2 itu 18. 36 tambah 18 tarik akar. Sama dengan 36 tambah 18 itu 44. Akar 44. Akar 44 itu berapa ya? Berapa? Jadi akar 44 itu adalah 4 dikali 11 kita jabarkan, jadi sama dengan 2 akar 11. Oke. Lanjut, kita udah dapat panjang G aksen G-nya itu 2 akar 12. 2 akar 11, sorry. 2 akar 11. Nah, sekarang kita tinggal cari C aksen. Berapa panjangnya C aksen. Oke, untuk mencari C aksennya kita pakai persamaan, yaitu sisi miring dikali garis tengahnya ini. Sisi miringnya itu adalah G aksen G dikali C aksen sama dengan alas kali tinggi. Jadi C G aksen dikali C G sama dengan, kita masukin nilainya. GG aksen itu sama dengan 2 akar 11 dikali CC aksen belum diketahui. CG aksen itu 3 akar 2 dikali CG itu 6. Ya, sama dengan, jadi yang kita cari kan CC aksen, jadi kita atur persamaannya. CC aksen sama dengan 3 akar 2 kali 6 per 2 akar 11 sama dengan CC aksen sama dengan 18 akar 2 per 2 akar 11 sama dengan 18 bagi 2 itu 9 akar 2 per akar 11. Mungkin demikian hasilnya, atau kita samakan lagi atau enggak salah, ini hasilnya. Penting begitu kesimpulannya. Thank you.